Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dalam ayat ini paling tidak ada 3 hal penting yang akan kita bahas dalam channel Cemara 19 ini. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman selalu identik dengan amanah. Amanah akan melahirkan rasa aman. Iman, amanah, aman. Maka orang yang beriman sesungguhnya akan melahirkan nilai amanah, tidak khianat, tidak melakukan illegal logging, tidak juga melakukan human trafficking, menebar hoax, melakukan kekerasan, radikalisme, termasuk juga tidak memecah belah nilai-nilai kebangsaan, karena itu adalah sebuah kesepakatan. Dan dengan sikap yang amanah itu akan lahirlah rasa aman. Aman pada diri sehingga dia tenang, dia damai, dia selalu melihat keadaan itu dengan kacamata yang penuh damai. Dan itulah yang sebenarnya nanti orang yang bisa kembali kepada Tuhan sebagai jiwa yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagaimana kalau ada orang yang tidak aman? Baik tidak aman dirinya, ada rasa iri dengki, selalu tidak nyaman dengan kehadiran the other, orang lain. Itu karena akibat dia khianat, tidak amanah. Dia selalu melihat dalam kacamata ketidakpuasan, dalam kacamata benturan, dalam kacamata permusuhan. Dan itu adalah akibat karena dia tidak iman. Nah, iman ini sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Ibrahim, alam tara kaifa darabullahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat seperti sebuah pohon yang akarnya menancap kuat di bumi dan menjulanglah pohonnya dengan cabang-cabang yang rimbun dan dedaunan serta buah-buahan yang lebat. Iman pun sesungguhnya harus ada pada nilai kedalaman diri, di mana orang yakin bahwa Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Dia ikhlas, dia sabar, dia bertawakal. Dari nilai keimanan yang salah kaprah seperti yang diperlihatkan sekarang, muncullah orang-orang yang khianat. Bagaimana mungkin ada orang yang mengaku beriman tapi tidak mencintai Indonesia? Padahal hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah komitmen dari keimanan. Maka orang yang khianat itulah yang akhirnya menimbulkan ketidakamanan. Gerakan radikalisme, terorisme. Dia selalu menebarkan teror, menakut-nakuti, termasuk mengancam, menebarkan hoax. Tidak mengakui keberhasilan pemerintah dalam membangun Indonesia. Nilai-nilai itulah yang menjadikan orang-orang tersebut dipertanyakan keimanannya. Nah, poin kedua adalah soal kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kalian asyam. Dalam bahasa Arab, asyam atau saum artinya puasa. Apa arti puasa itu? Arti puasa sebenarnya ada al-imsak, menunda kesenangan. Ini yang penting bagi kita, karena sesungguhnya ibadah paling tua di muka bumi ini itu hanya 3. Puasa, berkurban, dan sholat. Di semua agama dan keyakinan pasti ada puasanya, pasti ada pengorbanannya, dan pasti ada juga sholatnya atau doa. Tentu dengan tata cara yang berbeda-beda, tapi tujuannya satu, yaitu menuju Sang Maha Kuasa. Maka orang yang berpuasa sesungguhnya adalah orang yang sedang menunda kesenangan. Kita berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dan kita menahan dari makan dan minum, menahan dari perbuatan nafsu, termasuk kita pun menahan untuk tidak menggunakan bibir ini mencaci maki, mata ini hanya memelototi kekurangan orang lain. Itulah orang yang berpuasa. Tapi tidak sedikit ada orang yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa min syamihi ilal ats wal ju'.
Banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Siapa itu? Orang yang gagal menunda kesenangan. Nah, begitu pula kalau ada orang yang melakukan penganiayaan, termasuk membunuh ayahnya sendiri hanya karena dia ingin mendapatkan warisan, anak itu justru tidak mendapatkan harta warisan karena dia gagal menunda kesenangan. Kita hari ini sedang berjuang di bawah Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi untuk menjadi negara yang maju. Kita membangun infrastruktur, kita menata reformasi birokrasi. Kita hari ini terus melakukan validasi data. Kita pun hari ini melakukan bagaimana upaya koordinasi bahkan efisiensi dengan berbagai kebijakan. Kita memang harus menunda kesenangan kita. Banyak orang yang kesenangannya merasa terganggu oleh kebijakan. Banyak orang yang merasa kepentingannya terancam. Dan dia gagal menunda kesenangannya untuk Indonesia yang lebih baik. Maka dia menebar hoax, menebar fitnah. Bahkan melakukan cara-cara yang radikal dan bahkan terorisme di tengah kita penanggulangan COVID-19. Orang itu gagal dalam berpuasa. Maka puasa punya perspektif yang sangat luas. Sehingga orang yang berpuasa, dia akan mampu untuk memulainya dengan niat yang sangat baik. Niat itu adalah niat kita memulai sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan niat menjadi ciri perbedaan kita dengan orang-orang yang lain. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita berniat untuk mempertahankan Indonesia yang diberikan oleh Tuhan penuh dengan keragaman, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang berdikari, mandiri, Indonesia yang maju. Niat ini harus tertanam dari diri kita dimanapun kita berada. Baik kita sebagai tokoh masyarakat, kita sebagai masyarakat yang taat akan pajak, bayar pajak. Kita pun sebagai anggota legislatif, eksekutif, dimanapun kita, niatnya sama. Menjadikan Indonesia yang lebih baik. Setelah itu, kita berusaha untuk menunda kesenangan. Salah satu orang yang gagal menunda kesenangan adalah orang yang korupsi. Apa yang menghancurkan kita? Kata Presiden Republik Indonesia keempat Gus Dur ini, yang menghancurkan Indonesia adalah budaya korupsi dan keputusasaan kelompok elit yang muak melihat orang-orang besar yang terus-terusan korupsi. Inilah tugas kita untuk menanamkan sikap, menentukan masa depan sebuah pemerintahan yang good governance seperti yang hari ini dipimpin oleh pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Surat Al-Baqarah ayat 183 mengandung begitu banyak makna. Salah satunya keimanan, lalu juga asyam, menunda kesenangan, dan yang terakhir adalah la'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Takwa selalu diterjemahkan oleh para khatib di mimbar-mimbar Jumat dan juga para da'i di pengajian-pengajian sebagai imtithalu awamirillah wajtinabi nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nilai takwa ini menjadi nilai yang sangat-sangat penting. Karena sungguhnya ketakwaan adalah nilai universal. Bahkan Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang masuk surga itu adalah orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Maka nilai ketakwaan kadang-kadang muncul justru dari orang yang biasa-biasa saja. Suatu saat, Khalifah kedua Umar bin Khattab ketemu seorang pengembala. Dia tanya berapa jumlah domba yang kau gembalakan. Sang pengembala bilang, saya nggak tahu berapa jumlahnya. Tugas saya hanya memberi makan, hanya memberi minum, dan memastikan mereka tidak ada yang sakit. Saya nggak tahu berapa jumlah anak yang mereka lahirkan. Umar mengeluarkan uang. Dia bilang, terima uang ini dan aku ambil 5 dombamu. Orang itu bilang, nggak bisa. Karena saya cuma diberi amanah. Saya hanya petugas. Saya cuma pengembala. Kalau mau beli domba, datanglah ke kota pada orang pemilik domba ini. Umar tersenyum. Kenapa engkau tidak terima aja uangnya? Lalu bilang aja ke pemilik domba ini bahwa domba yang itu hilang dimakan serigala atau masuk ke jurang. Tiba-tiba, sang pengembala itu menatap tajam kepada Khalifah Umar bin Khattab dengan mengatakan, saya bisa berbohong kepada pemilik domba ini. Saya bisa memanipulasi berapa jumlah anak domba ini. Tetapi fa'inallah. Di mana Tuhan? Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Itulah orang yang bertakwa walaupun dia cuma pengembala domba. Tapi dia mampu menempatkan ketakwaan dengan cara muraqabah. Selalu merasa dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa pun bersifat nilai-nilai yang jelas, substansional.
Keagamaan kita hari ini diramaikan oleh tadayun al-hafla, tadayun al-makna. Mereka yang beragama secara simbolik. Ada orang yang saking ingin kelihatan solehnya, terlihat sekali. Dia kemana-mana memakai jubah. Saya yakin bahwa kalau Rasulullah lahir di Indonesia atau di Solo, dia pakai pasti batik kok. Kenapa? Karena beliau memakai pakaian putih dan jubah semata-mata karena kecintaannya kepada tanah kelahirannya. Seperti itu. Maka kalau ada orang yang overacting, memperlihatkan keislaman hanya pada sisi nilai-nilai budaya Arabik, itu justru dipertanyakan. Kejujuran, dedikasi, loyalitas, profesionalisme, saling menyayangi, itu menjadi bukti takwa. Bukan sorban, bukan hanya jenggot, bukan hanya kening yang hitam, bukan hanya tasbih yang dibawa kemana-mana. Ketakwaan akan terlihat dari sikap tutur kata yang halus. Ketakwaan akan terlihat dari sebuah perbuatan yang baik. Maka pelayanan publik yang baik, perilaku yang ramah, itu justru menunjukkan nilai-nilai ketakwaan. Ketakwaan itu adalah kerja keras. Ketakwaan itu adalah rendah hati. Ketakwaan itu ada nilai yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Tidak hanya kalangan-kalangan muslim, tapi seluruh umat manusia. Semoga dalam Ramadan ini kita termasuk orang yang mampu meningkatkan kualitas keimanan, mampu menunda kesenangan, dan akhirnya semuanya mendapatkan takwa supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, terus tonton Cemara 19 Channel untuk orang-orang yang mau damai dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.